Ibu rumah tangga ini gimana sih? Papa Obek ajarin Papa Obek. Assalamualaikum. Selamat siang. Shalom buat anandaku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang. Ya, sekarang sudah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Artinya kelas kita di kelas 11 IPS 2 kita akan memulai pembelajaran secara online melalui grup WA ini ya anandaku sekalian, dan diharapkan kepada anandaku sekalian untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang telah Bapak kirimkan dan tolong mengikuti peraturan yang telah Bapak kirimkan di dalam grup sebelumnya ini. Oke, sedikit mengulas pada materi kita pada minggu lalu itu adalah mengenai kolonialisme masyarakat Belanda di Indonesia. Sepertinya Ananda sekalian sudah paham mengenai materi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sedikit mengulas bahwasannya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia itu sudah sangat terjadi sejak lama dan membuat bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan, baik penderitaan fisik, ekonomi, kenyamanan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Kemiskinan dan pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat menonjol adanya kolonialisme dan imperialisme. Ya, Bapak kira Ananda semua sudah paham mengenai materi itu. Kita akan memasuki materi pergerakan nasional pada hari ini. Pergerakan nasional di Indonesia itu dimulai oleh organisasi Budi Utomo. Nah, mungkin lebih lengkapnya nanti Bapak akan kirimkan PowerPoint yang telah Bapak foto satu persatu materi pergerakan nasional itu sendiri dari Budi Utomo sampai ke Partai Nasional Indonesia yang diduduki oleh Soekarno. Oke, semangat pada anandaku sekalian, dan silahkan anandaku sekalian berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, anandaku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup berjalan dengan baik. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan. Tadi sudah ada 3 pertanyaan dari teman-teman Ananda sekalian dan sudah dijawab oleh teman-teman Ananda juga. Sedikit kita mengulas mengenai pergerakan nasional. Ini tambahan dari Bapak. Pergerakan nasional ini sudah ada sejak awal mula abad ke-20. Tepatnya saat pertama kali ditandai berdirinya ada organisasi Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, dan tepatnya itu pada tanggal 20 Mei yang didirikan oleh Dr. Wahidin dan Supomo. Nah, jika Ananda bertanya, ini andaikan bertanya demikian, mengapa Pak itu harus ada pergerakan nasional? Kalau jawaban Bapak begini, pergerakan nasional ini seperti kita ketahui tujuannya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak ada pergerakan nasional tidak merdeka Pak? Ya, kemungkinan. Kenapa demikian? Perjuangan Indonesia itu dimulai dari pergerakan nasional. Dan dari pergerakan nasional ini banyak tokoh-tokoh lahir, pahlawan-pahlawan yang lahir. Dan selama ini kita mengetahui banyak sekali pahlawan Indonesia. Ada pahlawan revolusi, ada pahlawan-pahlawan diplomatik, pahlawan-pahlawan perjuangan, hingga menumpahkan darah harta benda mereka. Itu demi apa? Demi kemerdekaan Indonesia. Diibaratkan demikian, andaikan Ananda menginginkan sesuatu, tapi Ananda tidak mau berusaha, apakah kemauan Ananda bisa terpenuhi? Tentu tidak. Maka dari itu, tentu akan ada pergerakan dari Ananda untuk menggapai apa yang Ananda inginkan. Ananda menginginkan mendapat uang, tentu Ananda harus bekerja. Ananda menginginkan sepeda, Ananda juga harus bekerja. Ya, demikian kemerdekaan Indonesia yang diraih pada 17 Agustus 1945. Tentu dengan pengorbanan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Tokoh yang terkenal itu sangat banyak, baik tokoh reformasi, tokoh-tokoh revolusi, tokoh-tokoh perjuangan diplomatik dan lain sebagainya. Dan kalau dilihat dari pergerakan nasional, itu ada Supomo, seorang pendiri Supomo. Terus kalau di TNI itu adalah Bapak Soekarno-Hatta, Presiden Bapak Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Tentu sangat banyak anak muda sekalian. Dari pergerakan inilah membangkitkan semangat untuk meraih kemerdekaan. Dan latar belakang terjadinya pergerakan nasional itu apa? Ini ada 2 faktor internal dan eksternal. Internalnya apa? Bapak contohkan adalah adanya perasaan nasib yang sama yang diderita oleh rakyat Indonesia, sehingga berpikir untuk merubah nasib mereka yang tertindas, yang mengalami kemiskinan karena penjajahan. Itu adalah faktor internal. Kemudian eksternalnya apa? Ya, melihat dari negara-negara luar, negara-negara timur, negara-negara Asia lainnya yang bisa merdeka. Jadi ada semangat kebangkitan mereka untuk
melakukan kemerdekaan. Ketika negara lain bisa, kok Indonesia tidak bisa? Nah, dari situlah. Terus adanya pelajar-pelajar Indonesia yang telah terbuka wawasannya sehingga mereka ini berpikir kita ini harus membawa perubahan untuk Indonesia. Orang kita belajar sampai luar negeri kok. Nah, demikian. Ya, itu mungkin Ananda sekalian materi kita pada hari ini mengenai sejarah nasional. Bapak rasa cukup materi kita. Selamat beristirahat, tidur siang ataupun lain sebagainya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah hadir dalam kelas online kita pada siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi siswa-siswi Bapak, Ananda Bapak yang beragama Muslim, dan selamat beraktivitas kepada Ananda Bapak yang beragama non-Muslim. Semoga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.